Lihat dong diri kan. Siapa duta kerajaan Allah? Oke. Nah, hari ini kita bahas gaya hidup duta kerajaan Allah. Saudara-saudara, mari kita buka dulu satu ayat, 2 Korintus 5 ayat yang ke-20. Dari sinilah muncul kata duta. 2 Korintus 5 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Ya, yang sudah dapat katakan yes. Ya, beberapa orang saya akan bacakan 2 Korintus 5 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ayat 20a dikatakan di situ, kami adalah utusan-utusan Kristus. Di situ kalau di bahasa Inggrisnya ambassadors. Jadi utusan-utusan. Dari sinilah muncul kata duta, saudara. Kalau dibilang duta kerajaan Allah, mungkin lebih pasnya adalah duta Kristus gitu. Sepertinya utusan Kristus atau perwakilan Kristus. Saudara-saudaraku, ya kalau kita bicara duta itu adalah utusan khusus sebuah negara atau pemerintah yang diutus oleh raja atau presiden. Dan duta besar adalah perwakilan diplomatik tertinggi dari sebuah negara untuk satu negara. Jadi duta besar itu adalah perwakilan tertinggi, utusan diplomatik tertinggi, mewakili sebuah negara, ditugaskan ke satu negara lain. Boleh dikasih tunjukin gambarnya, Jo? Saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu gambar salah satu tokoh bangsa Indonesia yang berperan. Boleh ditampilkan. Nah, Bapak Ibu siapa yang tahu ini gambar siapa? Coba tebak. Siapa yang tahu Bapak Ibu? Itu kakek gua tuh. Ada yang tahu ini siapa? Ini adalah gambar Sukarni Kartodiwiryo. Ya, ini adalah gambar Bapak Sukarni Kartodiwiryo. Ya. Siapa ini saudara? Dia adalah tokoh yang berperan dalam 17 Agustus 145, tanda kutip yang menculik Soekarno-Hatta, bawa ke Rengas Dengklok. Dia adalah ketua kelompok pemuda yang pengen itu proklamasi harus selesai, harus segera dilaksanakan gitu. Sedangkan Soekarno adalah ketua panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang dibentuk oleh Jepang. Maunya Pak Soekarno itu harus izin dari Jepang. Pak Soekarno bilang nggak usah, Jepang udah kalah. Diculik, bawa ke Rengas Dengklok, dibacakan 17 Agustus, ya kan? Ya, tahu lah isinya ya. Saudara-saudara, dia ini adalah tokoh yang berperan, saudara-saudaraku, dalam terjadinya proklamasi 17 Agustus. Kenapa saya bicara ini? Karena dia adalah duta besar ketiga untuk Tiongkok, saudara-saudara. Dari mana taunya? Google baca. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, dia adalah duta besar ketiga, dan Bapak ini sebagai duta besar mendapat penghargaan Bintang Mahaputra, ya. Salah satu penghargaan tertinggi selain daripada Bintang Republik Indonesia. Jadi Bintang Mahaputra itu termasuk penghargaan tertinggi. Dan 2014 saudara, dia diangkat oleh Joko Widodo menjadi pahlawan nasional. Dia dimakamkan di Taman Kalibata. Nah, ini salah satu contoh duta besar Indonesia. Nah, kembali lagi saudara, kita sebagai orang Kristen, Anda adalah utusan-utusan Kristus, perwakilan tertinggi dari Kristus di dunia ini, saudara. Dan kita akan lihat, saudaraku, bagaimana sih gaya hidup seorang duta kerajaan Allah, atau gaya hidup seorang duta Kristus, atau gaya hidup utusan Kristus. Sebelum ke situ, kita cari tahu dulu gaya hidup itu apa sih? Gaya hidup itu adalah pola hidup seseorang
yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan pola pikir. Ya. Jadi gaya hidup itu adalah pola pikir, pola hidup seseorang yang diekspresikan dalam minat, ya, dalam aktivitas, dan dalam pemikirannya, saudara. Kalau Kamus Bahasa Indonesia berkata begini, gaya hidup adalah pola tingkah laku hidup sekelompok orang atau segolongan manusia dalam masyarakat. Makanya muncul gaya hidup materialistis, ya kan? Materialistis itu yang menilai dari segala sesuatu berdasarkan materi. Jadi apa-apapun dia lihat selalu materi. Kalau melihat orang, yang dilihat bukan orangnya, tapi apa? Mobilnya apa? Rumahnya di mana? Emasnya berapa? Lalu depositonya berapa? Rekeningnya berapa jumlahnya? Itu materialistis. Ada orang gaya hidup bebas suka, terserah aja. Yang penting gak merugikan orang lain, suka-suka saya. Hidup saya nggak mau pusing, ya. Entah itu benar atau salah, sesuai firman Tuhan atau enggak, ya nggak usah pusing. Terserah. Yang penting kamu senang, kamu happy, jalanin. Dan masih banyak lagi, saudara-saudara. Nah, tetapi hari ini kita belajar seperti apakah gaya hidup seorang duta atau utusan Kristus. Kita akan belajar dari 2 Korintus ini. Kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Paulus, saudara. Dalam 2 Korintus 4 ayat 1 dan 2 Korintus 4 ayat 16 dikatakan di situ, gaya hidup seorang utusan Kristus atau duta Kristus yang pertama adalah tidak mudah tawar hati. Ayatnya berkata gini, saudara. Oleh kemurahan Allah, kami menerima pelayanan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati. Ayat 16. Sebab itu, kami tidak tawar hati. Bapak Ibu, saudara, apakah Anda pernah tawar hati? Jawab sendiri, saudara. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, ungkapan tawar hati itu menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, tidak bersemangat, tidak ada kemauan, ya, hilang keberanian, kecewa, putus asa. Jadi kalau Anda sedang kecewa, itu tanda-tanda atau berarti Anda juga sedang tawar hati. Makanya jangan suka kecewa. Atau sikap tawar hati itu adalah suatu sikap yang apatis. Tidak ada antusias, tidak ada motivasi, flat. Ya nggak tahu, pokoknya rata. Nah ini kalau tawar hati naik ke tingkat yang lebih tinggi disebut apa? Frustasi. Hati-hati nih, orang yang frustasi itu awalnya adalah dia tawar hati. Nggak ada kemauan, nggak ada motivasi, putus asa, nggak ada semangat, kecewa, pokoknya hilang kemauan. Ini mulai tawar hati. Lama-lama kalau dibiarin frustasi kalau naik lagi ke tingkat yang lebih parah akan jadi apa, Bu? Iya, depresi. Ya naik lagi jadi apa? Ya gitu, sakit jiwa. Ya sakit jiwa, saudara. Jadi hati-hati dengan tawar hati. Tetapi di sini Paulus jelas mengatakan, seorang duta utusan Kristus enggak tawar hati, saudara. Dia bilang, oleh kemurahan Allah kami menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, ada banyak hal yang bisa membuat Anda tawar hati. Dalam melayani, apakah kesempatan untuk tawar hati bisa? Ada. Sebagai orang Kristen, apakah ruang untuk tawar hati itu ada datang? Ada, saudara. Ya, iblis tuh selalu menggoda kita untuk tawar hati. Dan ini adalah awal dari kehancuran iman kita. Karena kalau Anda ada tawar hati, nggak semangat ibadah, nggak semangat berdoa, nggak semangat baca firman, ngomongin Tuhan, jangan ngomong Tuhan lah. Ya. Mulai ada kekecewaan yang paling parah. Lama-lama, saudara, kalau Anda biarin, nanti Anda frustasi, Anda depresi, lama-lama Anda
sakit jiwanya. Hari ini katakan pada dirimu sendiri, kalau udah mulai ada perasaan kecewa dalam hidup Tuhan, langsung cepat-cepat buang. Amin. Bilang seperti kata Paulus, oleh kemurahan Allah kami menerima pelayan ini dan kami tidak tawar hati. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen dalam keadaan yang sekarang ini Saudara, kita bisa tawar. Nah, pertanyaannya begini, apakah yang membuat Paulus itu nggak tawar hati? Apakah karena dia dapat harta? Tentu tidak. Ya. Apakah dia punya jabatan yang tinggi? Tentu juga tidak. Bahkan dia berkata, aku melupakan yang di belakangku, segala sesuatu kuanggap sampah, dan karena pengenalanku kepada Kristus, aku berlari-lari pada tujuan, yaitu panggilan surgawi. Jadi saudara-saudara, kalau dibilang Paulus kenapa nggak tawar hati? Oh, habis dia sih diberkati. Enggak, saudara-saudara, enggak sama sekali. Jadi motivasi yang menjadi daya dorong bagi Paulus supaya nggak tawar hati ternyata bukanlah materi. Tetapi apa saudara? Ayat 16 mengatakan gini. Dan ada di 2 Korintus 4 ayat 1 dan ayat 16. Ayat 1 dulu. Oleh kemurahan Allah. Yang pertama saudara, yang membuat dia tidak tawar hati adalah dia mengandalkan kemurahan Allah, kasih karunia Allah. Inilah yang membuat dia tidak tawar hati dalam melayani Tuhan. Maksudnya apa saudara? Kita sebagai anak-anak Tuhan jangan pernah mengandalkan kekuatanmu sendiri. Karena ketika kita melayani Tuhan, menjadi orang Kristen dengan kekuatan kita sendiri, maka cepat atau lambat Anda akan tawar hati. Bisa nggak melayani dengan kekuatan sendiri? Bisa saudara, bisa. Sekedar sugesti, bisa Anda bersemangat. Lalu yang kedua apa saudara? Dikatakan di sini ayat 17. Sebab penderitaan yang ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami siapa? Paulus dan teman-temannya. Apa itu yang dikerjakan? Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi apa? Segala-galanya. Yang jauh lebih besar daripada penderitaan. Inilah yang membuat dia nggak tawar saudara. Kalau mau dilihat, Paulus itu menderita setiap hari saudara. Di ayat yang lain dikatakan kita seperti domba sembelihan, yang tiap hari dia katakan dikejar-kejar untuk disembelih gitu. Ibaratnya gitu seperti domba. Setiap hari diperhadapkan dengan maut, dengan kematian. Saudaraku, begini, ada perbedaan duta besar dalam pikiran kita, seperti yang Anda lihat duta besar sekarang, dengan Anda sebagai duta atau utusan Kristus. Tahukah perbedaannya? Begini saudara. Kalau duta besar ada apa? Dinner party. Iya enggak? Iya dong, makan malam kepresidenan. Ada. Kalau duta besar datang, ada fasilitas. Fasilitas plat CC. Tahu nggak plat CC kepanjangannya apa? Konsulat Corps. Itu benar ya pokoknya, Konsulat Corps. Ya, jadi itu plat khusus saudara. Ada fasilitas khusus. Mobilnya yang bagus, ya. Lalu mungkin ada benderanya. Dan duta besar, ya, punya kekebalan hukum. Jadi contoh nih, kalau saya duta besarnya, contoh di Singapura misalnya, contoh. Saya punya kekebalan hukum. Singapura tuh nggak boleh nangkap saya, karena saya punya kekebalan hukum. Karena saya adalah utusan diplomatik tertinggi. Jadi kalau misalnya contoh, mungkin salah belok lalu lintas, nggak akan ditilang saya, nggak akan polisi priwit, nggak akan saudara. Malah disuruh yang lain berhenti dulu, duta besar lewat. Saudara-saudara, Anda sebagai utusan Kristus, kagak ada fasilitas, kagak ada saudara. Nggak ada, Anda tuh nggak disambut. Yang sambut nanti Yesus pasti. Tapi Anda di sini nggak punya kekebalan hukum. Di dunia ini orang bisa dipenjara karena Kristus.
hukum, saudara. Jadi mana yang lebih enak? Ya duta besar, duta besar secara dunia. Tapi utusan Kristus enak gak? Kagak enak. Kagak enak, saudara. Tuhan Yesus bilang, siapa yang ikut aku, pikul salib, sangkal diri, ikut aku. Kalau orang tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau orang katanya suruh berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Kalau dia minta bajumu, dia katanya suruh kasih jubahnya. Jadi saudara, nggak enak tuh jadi utusan Kristus. Jangan Anda pikir kalau utusan Kristus seperti duta besar. Kagak, saudara. Jadi kalau utusan Kristus, Anda tuh menderita di dunia ini. Udah pasti. Makanya dibilang, sebab penderitaan yang ringan sekarang ini menderita. Tapi apa penderitaan itu? Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Anda menderita bagi Kristus, penderitaan yang Anda alami itu mengerjakan kemuliaan kekal bagi siapa? Bagi Anda dan saya. Anda menderita bagi Kristus, itu loh, itu untuk kemuliaan nanti di sana Bapak Ibu yang dapat. Karena 2 Korintus 5 ayat 10 itu dikatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Saya tanya lagi kembali, siapa utusan Kristus? Saya. Siap-siap menderita. Tentunya bukan karena apa-apa, tapi karena Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus mengalaminya. Tapi itulah yang terjadi sebagai anak Tuhan. Namun ingat, penderitaan yang kau alami itu mengerjakan kemuliaan. Berarti saudara, kalau Anda semakin pikul salib, sangkal diri, menderita karena Kristus, semakin mengerjakan kemuliaan. Jadi kalau hari ini yang kau disakiti, ampuni yang menyakiti hatimu. Jangan kecewa. Amin. Kalau ada yang memusuhi engkau, kasihi musuhmu, karena engkau adalah utusan Kristus, perwakilan Kristus bagi orang itu. Amin, saudara. Kalau Bapak Ibu, ibu-ibu nih punya suami yang mungkin enggak benar dalam Tuhan, Anda adalah utusan Kristus. Anak-anak muda, engkau adalah utusan Kristus. Dimanapun, di pekerjaan, di keluargamu, dalam karirmu, Anda adalah utusan Kristus. Ingat, Anda adalah perwakilan. Jadi kita itu menggambarkan Kristus. Apalagi saudara-saudara yang membuat Paulus tuh enggak tawar hati. Di situ dikatakan di ayat 14 di 2 Korintus 4 ayat 14, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Berarti saudara-saudara, kita semua ya nantinya, baik Paulus, saya, Anda, semuanya ini ingat ada kebangkitan yang kedua. Ada kehidupan setelah kehidupan ini. Dan kita semua akan diperhadapkan saudara-saudara nantinya dengan kehidupan yang kedua itu. Saya dan Anda semua. Untuk apa? Terima upah. Amin. Lalu yang kedua saudara, apalagi? Kenapa Paulus tuh gaya hidup Paulus sebagai seorang utusan Kristus itu kayak apa? Yang kedua saudara, di ayat yang ke-16b, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, di sini kita lihat ada 2 jenis manusia. Ada dikatakan manusia lahiriah, ada manusia batiniah. Manusia lahiriah berarti segala aspek jasmani, yaitu manusia ini nih, tubuh yang berasal dari debu. Apa ini saudara? Dikatakan merosot bisa bertambah umur. Enggak ada manusia yang bertambah lama bertambah
muda, nggak ada. Walaupun dibilang panjang umurnya, Pak sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, gitu kan? Panjang umurnya, tapi jatahnya berkurang, ya kan? Jatah napasnya berkurang, saudara. Semakin tua, kan jatahnya berkurang. Kalau jatahnya 60, di ulang tahun yang ke-50, berarti jatahnya tinggal 10. Tapi tetap ngomong panjang umurnya, padahal pendek napasnya itu, ya kan? Saudara, panjang umurnya, pendek napasnya. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, dan dikatakan Paulus juga ngalamin itu. Dia juga bertambah tua, kekuatannya menurun. Ya. Dia mulai sakit-sakitan. Yang udah mulai umur kan 40 sampai 50, 60, ya tahu lah. Mungkin asam urat mulai muncul, darah tinggi mulai ada, kolesterol mulai ada jantung. Orang kalau ditanya, kamu ada jantung ya? Enggak. Ya ada jantung lah, masa kalau nggak ada jantung gimana tidurnya gitu kan? Kalau dia sakit jantung baru enggak gitu. Orang udah kata-kata, ada jantung ya? Enggak ada jantung. Kalau nggak ada jantung gimana detaknya? Kan saudara kan nggak bisa hidup. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan itu manusia. Semua kita mengalami kemerosotan secara lahiriah. Nggak ada yang tambah tahun, tambah kerutnya berkurang. Ada saudara. Mau Anda ditarik ke sini ke sana itu tetaplah paling berkurang kerutannya. Kalau yang nggak ditarik, kerutnya lebih cepat. Ya, kalau yang ditarik-tarik, ya mengkerut juga, tapi nggak secepat yang nggak terawat lah gitu ya. Tapi intinya gini, orang tuh semua akan merosot secara lahiriah. Tetapi ini nih yang luar biasa dari Paulus. Namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Berarti gaya hidup duta utusan Kristus yang kedua adalah dia lebih fokus kepada manusia batinia daripada manusia lahiriah. Anda lebih fokus yang mana? Lebih fokus manusia batinia atau lebih fokus manusia lahiriah? Saudara-saudaraku, dalam hidup ini tentunya nggak salah saudara ya. Ada yang fitness, ada yang pakai make up, ada yang ke salon kecantikan, bahkan orang keluarin duit berjuta-juta, bahkan puluhan juta sedot lemak, ya kan? Saya mungkin kalau ada duit saya juga sedot lemak, tapi karena ada duit saya nggak sedot lemak. Dodit Mulyanto itu komika ya, yang di Kompas TV, dia bilang dulu saya sebelum terkenal kurus katanya, nggak pernah sedot lemak. Giliran sekarang udah ada duit harus sedot lemak deh. Nah itu karena ada duit. Coba kalau nggak ada duit, walaupun gemuk ya tetap aja mau pakai apa sedotnya gitu, orang nggak ada duit. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, inilah kita salah nggak saudara tadi ngurusin manusia lainnya? Nggak salah. Tapi seharusnya nih urusan manusia lahiriah tidak boleh lebih kuat daripada urusan manusia batiniah. Kalau mau dibilang porsinya gitu ya, porsinya harus lebih banyak mengurusi manusia batinia daripada urusan lahiriah. Maksud saya gini saudara, kalau untuk fitness Anda bisa sejam 2 jam, tapi Anda berdoa 5 menit langsung tidur, itu parah saudara. Ya, Anda fitness 1 jam 2 jam bisa, tapi suruh berdoa 5 menit 10 menit langsung tidur gitu. Aduh, ini bukan manusia, fokusnya berarti bukan manusia batiniah, ya. Anda make up beli puluhan juta, tapi kasih persembahan misalnya 10.000 gitu, 20.000. Nah yang kayak gini bukan manusia, bukan duta kerajaan Allah, bukan duta utusan Kristus, saudara. Maaf nih Bapak Ibu saudara, bukan maksudnya, tapi memang nyatanya begitu dia bilang. Jadi saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan belajar untuk lebih fokus kepada manusia batiniah yang sehari dikatakan yang dibaharui dari sehari ke sehari. Saya coba cari dibaharui ini apa sih? Ternyata dibaharui itu saudara, dalam kata kerjanya itu to renew atau renovasi. Orang tuh kalau renovasi, nggak ada renovasi tambah buruk, ya kan? Ini rumah nih, direnovasi tambah hancur, nggak ada. Orang tuh renovasi pasti ke arah yang lebih baik. Jadi pembaharuan ke arah yang lebih baik.
Berarti saudara, kalau manusia batiniah yang dibaharui dari sehari ke sehari, berarti dari sehari ke sehari direnovasi, to renew, direnovasi, terus. Ibarat rumah, tambah bagus, tambah kuat, tambah bagus, tambah kuat, sampai kepada titik tertentu, yaitu seperti Kristus. Jadi seharusnya kita, selain Anda merawat tubuh Anda yang secara lahiriah, Anda harus fokus juga merawat tubuh Anda secara batiniah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memang ya, firman Tuhan bilang juga kan, roh penurut tetapi daging lemah, ya kan? Saudara, gimana caranya untuk merawat manusia batiniah ini, saudara? Yang caranya adalah gini, firman Tuhan bilang 1 Timotius 4 ayat 6 dan 7. Latihlah dirimu beribadah. Pelatihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu mengandung janji, baik untuk waktu yang sekarang dan untuk yang akan datang. Jadi saudara, gimana caranya supaya manusia batiniah Anda direnovasi sehari ke sehari? Latih dirimu beribadah. Ibadah yang kayak gimana? Apa 2 lagu cepat atau 1 lagu lambat, 2 lagu cepat? Firman Tuhan bilang Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai ibadah yang sejati dan berubahlah oleh pembaharuan akal budimu, supaya kamu mengerti mana kehendak Allah, apa yang benar, yang baik, dan yang sempurna. Jadi saudara, ibadah yang dimaksud ini kita memang lagi ibadah, tapi ibadah tadi Bu Esther udah bilang, Ibu Gembala, jangan hanya liturgis. Kalau 1 lagu cepat, 2 lagu lambat, lalu firman Tuhan 30 menit selesai, itu udah penutup, itu kan liturginya saudara. Tetapi inti dari ibadah itu adalah, apakah engkau bertemu dengan Kristus? Salib Kristus itu adalah inti ibadah, saudara. Tuhan Yesus, Paulus berkata begini, saudaraku, di ayat 10, 2 Korintus 4 ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Kristus di dalam tubuh kami. Jadi, kalau mau dibilang, saudara, Paulus, apakah dia kayak gereja modern sekarang? Ada lighting, ada sound system, ada pemain musik. Kadang kita fokus pada bungkusnya, saudara. Padahal esensinya juga penting, sangat penting bahkan. Apakah, saudara, ketika kita membaca firman Tuhan, apa yang Anda dapat? Ketika Anda beribadah, apa yang Anda dapat? Apakah itu esensi hanya sebagai materi? Makanya ada orang suka ke gereja besar. Saya enggak. Saya juga pernah ke gereja besar, main gitu. Ya, pengen tahu. Tapi ada orang yang saya kalau ngobrol, dia di sana, kenapa ke sana? AC-nya dingin. Lalu apa? Sound-nya bagus. Boleh nggak berpikir gitu? Boleh, saudara. Tapi kalau itu yang jadi esensi, salah ibadah Anda. Mau AC-nya dingin, sound system-nya bagus, Anda ketemu Kristus nggak di sana? Anda merasakan salib Kristus nggak di sana? Kalau Anda rasakan, puji Tuhan. Tapi toh saya percaya, kalau Anda merasakan kasih Kristus, salib Kristus, itu nggak terbatas dari AC yang dingin atau AC yang nggak dingin. Walaupun itu bisa mengalami, tapi itu tidak menjadi batasan, saudara. Oleh karena itu, jemaat Tuhan, mari saudaraku, konsentrasi hari ini lebih banyak mana? Manusia batiniah. Amin. Kalau Anda, saya bilang, saya tantang Anda, kasih tadi. Kalau Anda berani fitness 1 jam, 2 jam, Anda doanya harus lebih banyak dari fitness. Kalau Anda berani, saudara-saudara, ke salon sekian juta, ya enggak, jangan sampai itu lebih banyak. Jangan urusan daging lebih banyak daripada urusan rohani Anda. Anda baca firman, baca kitab, enggak gampang kan saudara-saudara untuk ngurusin batiniah ini. Karena namanya juga manusia batiniah, berarti makanannya adalah batin. Enggak bisa saudara-saudara Anda beli ketoprak lalu kasih Anda makan, itu manusia batiniah. Maka ketopraknya enak kayak apa, tetap aja itu nggak bisa kasih makan manusia batiniah Anda. Anda harus ketemu Kristus. Di mana tempatnya? Nggak hanya di sini, saudara. Jangan biarkan ibadah ini hanya sebagai entertain.
Bukan, ibadah ini bukan entertain. Entertain itu kan menghibur, senang-senang, happy-happy. Di sini bukan, saudara. Memang Roh Kudus menghibur, tapi menghibur dengan kebenaran. Makanya penghiburannya bisa menegur, bisa menghajar, supaya orang itu apa? Bertobat. Kalau entertain kan enggak. Yang penting ratingnya naik. Makanya kemarin tuh ada yang mau tampil kan, heboh. Baru keluar penjara dikasih kalung bunga, heboh, akhirnya heboh tuh di media sosial. Aturannya tampil televisi, akhirnya nggak boleh. Karena televisi nggak pusing itu mau benar atau nggak benar, kalau ratingnya bagus dia akan tampilin. Nah kita sebagai orang Kristen nggak gitu. Anda kalau nggak benar tetap aja nggak bisa, saudara. Tetap dia akan dikatakan salah. Jadi biarlah ibadah kita di sini bukan hanya sekedar entertain. Mari saudara-saudaraku, Anda boleh beli baju yang bagus, rawatlah diri Anda dengan bagus, itu baik, sangat baik. Tapi jauh lebih baik Anda juga rawat manusia batini Anda. Yang ketiga saudaraku, yang ketiga adalah di 2 Korintus pasal yang keempat, pasal yang kelima ayat yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Berarti gaya hidup seorang utusan Kristus dikatakan di sini, dan Kristus yang telah mati untuk semua orang, berarti termasuk Anda dan saya, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati. Berarti untuk Dia siapa? Kristus. Berarti Anda dan saya tidak lagi hidup untuk dirimu, tapi hidup untuk Kristus. Pertanyaannya saudara, apakah mungkin seorang manusia bisa hidup untuk orang lain? Sulit, saudara, sulit. Misalnya nih, Pak Tony mau hidup untuk saya. Semuanya untuk saya, Pak. Pokoknya Bapak hidup itu hanya untuk saya. Bisa nggak, Pak? Nggak bisa. Sulit, saudara. Suami istri aja coba ditanya, "Hai istri, apakah kau mau hidup?" Janji nikah iya. Kenyataannya, ya nggak juga. Suami, apakah janji nikah iya, tapi kenyataannya ya nggak juga kan? Ada di sini yang suami mau mati untuk istri, nggak berani ngangkat tangan kan? Berarti sama berarti. Nggak ada berarti. Berarti seseorang itu hidup untuk orang lain nggak gampang. Apalagi hidup untuk Kristus. Mungkin nggak? Jangan Anda kira gampang. Hidup untuk Kristus. Tanyakan dulu pada dirimu sendiri. Nggak gampang, saudara. Makanya jadi orang Kristen itu nggak gampangan. Sangat banyak pengorbanan yang dituntut dari Anda. Gimana caranya, saudara? Paulus bilang gini, Galatia 2:20. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam. Jadi pertanyaannya gini, gimana caranya supaya Anda bisa hidup untuk Kristus? Pertanyaannya adalah, apakah Kristus hidup di dalam engkau? Kalau Kristus yang hidup di dalam engkau, berarti engkau sudah mati. Hidupmu yang sekarang adalah hidup Kristus, maka mungkinkah Kristus hidup dalam diri kita? Mungkin. Jadi ketika Anda hidup hari ini, yang hidup itu bukan engkau lagi, tapi Kristus. Makanya dia bilang, hidup kita bukan milik kita lagi. Kita hidup untuk Kristus. Kenapa bisa? Karena Kristus di sini yang hidup. Bukan lagi saya. Saudara-saudara, orang yang hidup bagi Kristus, orang yang hidup bagi diri sendiri, dia berkata begini. Orang yang hidup bagi dirinya sendiri, dia akan berkata, ini rencana saya. Tapi orang yang hidup bagi Kristus, dia akan berkata, apa rencanamu Tuhan dalam hidup saya? Gampang? Gak gampang, saudara. Gak segampang itu. Makanya hari ini, kita sebagai orang percaya, saudara-saudara, kita introspeksi lagi diri kita sendiri. Kita uji diri kita sendiri. Jangan sibuk menghakimi orang lain. Jangan sibuk mengukur, menilai orang lain. Kadang-kadang jadi jemaat, jadi orang Kristen sibuk menilai. Entah itu menilai pengerja lah, entah itu menilai penggembala lah, entah itu sibuk menilai yang melayani lah. Sibuk nilai, dia nggak pernah sibuk menilai dirinya sendiri. Padahal kalau dinilai, jeblok juga. Kalau kita begitu, saudara, bagaimana?
mau jadi duta utusan Kristus. Hari ini orang yang seorang duta utusan Kristus, saudara, akan mempunyai hidup yang sangat kuat. Coba lihat saudaraku, 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9 dikatakan itu. Sebentar lagi ya, paling 5 menit lagi. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun kami tidak binasa. Inilah gaya hidup duta utusan Kristus. Covid ini, corona ini, saudara, membuat Anda terhempas, saudara. Membuat Anda terjepit, membuat kita hilang dan putus asa, hilang motivasi, hilang antusiasme, baik dalam ibadah, baik juga dalam melayani Tuhan. Bisa jadi corona ini membuat itu. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, Anda sebagai utusan Kristus, kalau Anda memperhatikan manusia batinnya, manusia rohani, itulah yang membuat engkau kuat di tengah badai. Makanya orang yang bukan berdiri di tengah badai. Orang bilang, apaan lu udah tahu badai berdiri di tengah badai? Keluar dari badai gitu. Itu yang membuat Anda kuat, saudara. Dan tempatnya di mana? Enggak hanya 2 jam ini, tapi keseharian kita. Mari saudaraku jemaat yang dikasih Tuhan, biarlah kita ini 3 hal tadi. Yang pertama, orang yang mempunyai gaya hidup duta utusan Kristus, yang pertama adalah tidak gampang atau tidak tawar. Yang kedua, fokusnya adalah manusia batinnya lebih kuat daripada manusia lahiriah. Yang ketiga adalah dia hidup untuk Kristus, bukan untuk dirinya sendiri. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala.